segera mulaikan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Dengan penuh rasa syukur kita mau datang kepada Tuhan, karena Dialah sumber penghiburan dan kekuatan kita, yang memberikan kita kesanggupan, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian, tetapi Dia menopang kita, Dia memampukan kita, sehingga di dalam segala situasi dan keadaan yang kita alami, yang kita hadapi, kita boleh tetap mengucap syukur dan memandang kepada rencana Tuhan yang sempurna. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian nomor 8 yang berkata, Iko aha Elohim et haolam. Iko aha Elohim et haolam. Akinata et beno yekiyo. Teristimewa kepada keluarga besar pemangku duka yang ditinggalkan oleh almarhum, orang yang mereka cintai, yang mereka kasih. Kami bersyukur karena kekuatan dan penghiburan yang sejati, kekuatan dan kemampuan sukacita dan damai sejahtera yang Engkau limpahkan bagi kami sekalian. Teristimewa bagi keluarga yang ditinggalkan, karena kami berpengharapan sungguh di dalam Engkau, bahwa kami manusia hanya bisa berencana, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Dan apa yang Tuhan buat itulah yang terbaik. Itulah sebabnya Tuhan, saat ini kami datang dengan penuh rasa syukur. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pelepasan peti jenazah almarhum hanya ke dalam tangan pimpinan kuat kuasa Ruach HaKodes. Biarlah Engkau sendiri yang pimpin dan ambil alih. Engkau menyatakan karya kuasa dan kemuliaan-Mu bagi setiap kami, dan menuntun kami sekalian yang masih hidup ini, untuk kami terus berpengharapan di dalam Engkau, hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, sehingga benar-benar Tuhan, di dalam hidup yang kami jalani, kami dapat menyatakan kepadamu, bahwa kalau kami masih hidup, kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kalaupun kami mati, itu adalah keuntungan bagi kami. Terpujilah nama-Mu,
kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMashiach. Esrenu besem Yahweh osesama Yahweh aret. Besem Yeshua HaMashiach. Pertolongan kita ialah di dalam nama Yahweh Elohim yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri. Kami tidak mau saudara-saudara, bila kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yeshua telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yeshua akan dikumpulkan Elohim bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu sesuai firman Tuhan, yaitu kita yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu pemimpin malaikat berseru dan shofar Tuhan dibunyikan, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Mesias akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Elohim kita sampai selama-lamanya. Lihat aku melihat lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Silakan sidang perkabungan duduk kembali. Kita naikkan pujian pengharapan nomor 3 dalam pujian yang berkata, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu,
puji-pujian. Jawab Yesua, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita naikkan pujian nomor 1 untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Mesias sampai selama-lamanya. Karena begitu besar kasih kemurahan Tuhan, jika Tuhan memberikan kami napas kehidupan ini, kesehatan dan damai sejahtera Tuhan. Hari ini pun Tuhan, kami ada di tempat ini lagi Tuhan. Karena keluarga kami pun Tuhan, Bapak, perlindungan semua orang yang dipanggil. Sebelum Tuhan jenazah ini kami bawa ke kuburan, biarlah Tuhan juga memperingatkan kami, menasehati kami melalui firman Tuhan. Sebelum kami dengar akan sebagian daripada firman Tuhan, biar Engkau bersihkan semua penghamba itu dalam pikiran kami, hati kami. Engkau jauhkan semuanya Tuhan. Coba-coba mungkin membelokkan dari kebenaran-Mu. Biar Engkau persiapkan kami semuanya Tuhan, sehingga kami boleh terima kebenaran-Mu dengan baik, dengan benar. Sehingga ibadah, siapkan Tuhan, kuburan hari ini Tuhan, boleh kami menerima dengan baik, boleh ada di hati kami. Itu yang Engkau kehendaki Tuhan. Sehingga kami pun juga Tuhan mempersiapkan diri kami dengan baik. Cepat atau lambat pun Tuhan, kami juga mengalami apa yang dialami oleh
kasih kami Tuhan, Bapa perlindungan semua orang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau sendiri Tuhan yang mengajari kami. Kami siap untuk menerima akan kebenaran. Dalam nama Tuhan kami Yesus Mesias, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Luka pasalnya yang ke-16. Luka pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Sekali lagi Luka 16 ayat 19 sampai 23, demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Amin. Sidang perkabungan yang kami muliakan teristimewa kepada keluarga besar pemangku duka, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Mesias. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita sudah dengarkan bersama-sama, satu hal yang bisa kita lihat, bahwa ternyata kematian itu merupakan sebuah kepastian. Sekali lagi saudaraku, kematian itu merupakan sebuah kepastian. Ketika kematian datang menghampiri seseorang, maka kematian itu tidak pernah memberikan suatu signal atau tanda atau mungkin memberitahukan informasi terlebih dahulu. Semua manusia tanpa memandang status, mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang tua, mau yang muda, apapun jabatanmu, siapapun engkau, maka kematian itu akan menghampiri setiap kita. Sehingga dalam kesempatan ini saya mau ingatkan dan tegaskan kepada kita sekalian, kalau hari ini, kemarin merupakan waktu daripada almarhum, maka satu saat kita pun akan sampai pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita semua yang ada di tempat ini merupakan calon-calon almarhum dan almarhum. Ketika manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yang ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah ingatkan kepada Adam bahwa semua buah yang ada di pohon, yang ada pada pohon di sekeliling taman ini boleh kamu makan. Tetapi satu yang kamu harus ingat, pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kamu makan. Karena ketika kamu makan, maka saat itu kamu pasti akan mati. Saudaraku, ketika manusia memilih untuk memberontak terhadap Tuhan, untuk tidak taat melakukan apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, melanggar ketentuan yang sudah diperintahkan, yang sudah diberikan
maka saat itulah kematian menghampiri hidup manusia. Sehingga Saul berkata melalui suratnya kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah kematian. Jadi ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka hal yang pertama yang harus betul-betul kita ingat bersama-sama, bahwa kematian itu merupakan sebuah kepastian. Siapapun kita, apapun status kita, maka kematian itu satu saat akan menghampiri hidup kita semua. Sehingga Yakub dalam suratnya dia berkata bahwa hidup manusia itu hanya seperti uap air yang sebentar kelihatan, tetapi sebentar akan lenyap. Itulah kehidupan manusia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Kita tidak tahu kapan waktu itu akan menghampiri setiap kita. Mungkin hari kemarin giliran waktunya Allah. Mungkin besok giliran siapa, tidak ada yang tahu. Semua serba rahasia Tuhan. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi yang jelas, satu kebenaran yang harus kita tahu, bahwa kematian itu merupakan akhir. Kematian itu merupakan akhir dari apa? Akhir dari perjuangan seseorang hidup di dunia ini. Saul katakan bahwa hidup kita selama kita ada di dunia ini ibarat sebuah perlombaan. Perlombaan untuk menuju kepada garis finish. Kapan garis finish itu kita capai? Melalui yang namanya kematian. Jadi almarhum sudah mengakhiri pertandingan imannya. Sementara keluarga yang ditinggalkan, kita semua yang masih hidup, kita masih sedang berjuang di dalam perlombaan itu. Kita tahu bahwa di dalam kita berjuang, di dalam kita mengikuti perlombaan iman, ada begitu banyak tantangan yang harus kita lewati. Ada begitu banyak pergumulan dan persoalan. Belum lagi kita tahu bahwa yang namanya perlombaan pasti akan ada musuh. Pasti akan ada lawan tanding. Dan lawan tanding kita sebagaimana Kefa berkata dalam suratnya, lawan tanding kita bukanlah suami, bukanlah istri, bukanlah keluarga, bukanlah sosok manusia yang kelihatan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa lawanlah si iblis. Lawan tanding kita itu tidak lain adalah iblis yang terus berupaya dan berusaha untuk menghancurkan, menggagalkan iman yang selama ini sudah kita bangun. Menggagalkan perjuangan pengharapan yang selama ini sudah kita lakukan dan laksanakan dengan segala ketekunan dan kesetiaan. Ini adalah tugas daripada lawan kita yang tidak lain adalah iblis. Berusaha agar supaya kita tidak menikmati negeri perjanjian, kerajaan surga yang sudah disediakan oleh Tuhan sejak semulanya. Iblis itu tahu, saudara, bahwa dia dikasih kesempatan itu di dunia ini sekian ribu tahun. Akan ada waktunya di mana dia tidak bisa lagi mempengaruhi, menjatuhkan anak-anak Tuhan, menggagalkan, menghancurkan iman anak-anak Tuhan melalui berbagai macam cara. Iblis ini sangat luar biasa, saudara. Dia bisa memakai yang namanya seks untuk menghancurkan iman seseorang, rumah tangga anak-anak Tuhan. Dia bisa menghancurkan melalui yang namanya bahkan politik, menghancurkan yang namanya iman daripada anak-anak Tuhan. Dia bisa memakai yang namanya bahkan pengajaran untuk menghancurkan iman anak-anak Tuhan.
dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman, dengan kebenaran yang tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Berbagai macam cara iblis gunakan agar supaya anak-anak Tuhan gagal masuk di dalam negeri perjanjian, yaitu Samayim, kerajaan yang sudah disediakan oleh Tuhan sejak semula. Itulah sebabnya saudaraku, kata Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13, inilah yang harus diketahui oleh orang-orang yang percaya, bahwa berbahagia sungguh mereka yang mati di dalam Tuhan sejak saat itu. Jadi yang ditekankan oleh firman Tuhan yang berbahagia itu adalah mereka yang mati di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, di dalam iman, percaya kepada Yeshua HaMasiah. Mereka lah yang menjadi orang-orang yang berbahagia. Sementara orang-orang yang di luar kebenaran, orang-orang yang di luar iman kepada Yeshua HaMasiah, mereka akan mengalami penghukuman. Sama seperti konteks yang kita baca hari ini, yang kita renungkan hari ini. Sebagaimana diceritakan ada seorang Lazarus yang miskin. Mungkin selama hidupnya dia menderita. Mungkin selama hidupnya dia kekurangan. Tetapi dia tetap memiliki iman dan percaya kepada Tuhan yang hidup. Sementara di sana diceritakan ada seorang kaya yang selama hidupnya dia hidup hanya di dalam kesenangan pesta pora setiap hari, bahkan tanpa mempedulikan orang yang sedang dalam kesusahan. Satu waktu keduanya meninggal, baik yang miskin maupun yang kaya meninggal, dan pada akhirnya mereka pun harus menanggung segala akibat apa yang mereka sudah jalankan dan lakukan selama mereka hidup di dunia. Lazarus dia menikmati kebahagiaan. Dia didudukan di pangkuan Abraham, menikmati segala kesenangan. Tetapi sementara orang kaya itu dia dihukum, dia menderita begitu luar biasanya, sehingga dia berteriak-teriak. Tetapi sayang, kesempatan bagi dia itu sudah selesai. Kesempatan kita itu yang diberikan oleh Tuhan selama kita hidup, bukan justru ketika kita sudah mati. Maka di dalam kebenaran firman Tuhan tidak dibenarkan bagi kita. Kita masih berdoa untuk keselamatan bagi orang yang sudah meninggal. Sekali lagi saudaraku, tidak dibenarkan bagi kita. Tidak dibenarkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita masih berdoa bagi orang yang sudah meninggal. Karena memang perjalanan dia sudah selesai. Kesempatan yang diberikan kepada dia itu ketika dia masih hidup di dunia. Maka kalau hal yang saya tekankan tadi untuk kita semua, bahwa kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup di dunia ini, maka ingat juga saudara, bahwa kematian itu juga merupakan sebuah awal kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Di dalam kebenaran dan dalam firman Tuhan tidak pernah ada yang namanya istilah royang gentayangan. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa ketika manusia itu mati, tubuh yang diciptakan dari debu dan tanah akan kembali menjadi debu dan tanah. Tetapi roh yang telah dikaruniakan oleh Tuhan untuk menjadi manusia itu menjadi makhluk hidup, itu akan dikembalikan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui ibadah pelepasan jenazah dari almarhum, dari orang yang kita cintai, yang kita kasihi, inilah pengharapan kita bersama. Sehingga kematian itu bukan merupakan hal yang perlu kita takutkan. Kalau kita mau jujur saudara, kita hidup di dunia ini masih bergumul, masih banyak persoalan. Kadang-kadang kita takut, kita khawatir. Tetapi di negeri perjanjian di Samayim, di kerajaan surga yang sudah Tuhan sediakan, di sana nggak ada kekhawatiran lagi.
sana hanya ada kesenangan dan kebahagiaan. Itulah sebabnya kalau kita merindukan tempat itu, kita merindukan kerajaan sama ini itu, kerajaan surga itu, maka kematian itu pun bukan merupakan hal yang menakutkan bagi kita. Bahkan kalau kita harus jujur sebagai orang yang beriman, seharusnya kematian itu harus kita rindukan. Sekali lagi, kematian itu justru harus kita rindukan. Kenapa? Karena saat kita mati, maka saat itu kita ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam Firdaus. Itulah iman kita, itulah pengharapan kita. Nggak ada roh kita gentayangan kemana-mana, apalagi mengalami sebuah penderitaan, siksaan. Itu hanya berlaku bagi orang-orang yang di luar iman kepada Yeshua Al-Masih. Tetapi mereka yang percaya, mereka dijanjikan, yaitu hidup di dalam kebahagiaan. Nah, sekali lagi saudaraku, kalau kita sudah tahu bahwa ternyata kematian itu merupakan akhir perjalanan hidup di dunia, tetapi merupakan awal kehidupan yang baru, berarti kalau kita masih hidup sampai saat ini, ingat baik-baik saudara, kalau kita masih hidup sampai saat ini, berarti Tuhan sedang memberikan kita kesempatan. Hidup itu adalah sebuah kesempatan bagi saudara dan saya untuk kita terus memperbaiki diri kita. Kalau almarhum sudah selesai, perjalanannya sudah selesai, segala sesuatu yang sudah dia lakukan sudah dicatat, tinggal satu saat dia akan masuk di dalam satu pengadilan arasti putih, takhta putih, di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama dia hidup di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita tahu bahwa sewaktu-waktu kematian dapat menghampiri setiap hidup saudara dan saya, kapan saja, maka mari kita gunakan waktu itu. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita terus membenahi diri kita. Firman Tuhan katakan, sebagaimana yang saya sampaikan di dalam ibadah penghiburan, bahwa ada namanya tubuh jasmania yang akan kembali menjadi tanah. Tetapi ada yang namanya tubuh rohania. Tubuh rohania inilah yang akan diperbaharui oleh Tuhan. Tubuh rohania inilah, tubuh roh inilah yang akan mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Maka mari kita dandani tubuh rohani kita ini dengan kita hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak manusia sekarang berusaha untuk mengelak, menghindar dari maut. Buktinya kita bisa melihat sekarang bagaimana orang berusaha untuk tetap awet muda. Kalau bisa jangan sampai tua. Karena biasanya kalau sudah tua, orang bilang sudah dekat pada kematian. Mazmur atau Tehillim berkata, hidup manusia itu berapa lama sih? Paling juga 70 tahun. Kalaupun kuat katanya 80 tahun. Kalau kuat, tapi lebih daripada itu adalah penderitaan. Sehingga begitu banyak orang berusaha untuk tidak mau menjadi tua, supaya tetap awet muda. Kulitnya diusahakan pakai apa itu? Kayak lumpur-lumpur lulur gitu ya. Orang berusaha untuk sekarang ini banyak yang jogging-jogging, aerobik supaya sehat. Bukan berarti itu salah, itu sah-sah saja. Tetapi yang saya mau tekankan, jangan justru kita menghabiskan banyak waktu untuk mendandani tubuh fisik kita yang sebentar juga akan kembali menjadi tanah yang tidak kekal. Sehingga karena kita terlalu sibuk mendandani tubuh jasmani kita, menjaga fisik kita, lahiriah kita yang sementara ini, kita lupa mendandani tubuh batiniah kita. Kita lupa mendandani tubuh rohania kita. Padahal itulah yang paling penting.
Saul selama hidupnya, apalagi di dalam dia menginjili, mengabarkan kabar baik bahwa Yesua yang telah mati, disalib dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga barang siapa percaya kepada dia, mereka akan hidup sekalipun mereka sudah mati. Saul mengalami banyak persoalan, banyak tekanan, banyak pergumulan. Dia disiksa, dia dianiaya, dia dipenjara, dipukul dan lain-lain. Dia banyak mengalami kekurangan. Sehingga dia berkata, dia bersaksi kepada jemaat yang ada di Korintus, sekalipun hati dan batinku habis lenyap, tetapi Yahweh Elohim tetap gunung batuku untuk selama-lamanya. Sekalipun lahiriaku semakin lama semakin merosot, sekalipun batiniaku makin lama makin merosot, mungkin karena usia, mungkin karena pergumulan, tekanan dan lain-lain, tetapi manusia batinia aku, manusia batinia saya, itu dari hari ke hari makin dibaharui dan terus dibaharui. Maka hidup itu, saudara, adalah kesempatan yang kita gunakan bukan hanya sekedar kita memberikan makan daging kita ini, tubuh jasmani kita, tetapi terlebih harus tubuh rohania kita, tubuh batinia kita. Sehingga saudaraku, kapan saja waktu kita tiba, kapan saja maut menjemput kita, kita akan berkata, aku sudah siap. Kalau dulu saya ingat, Opung Boru pernah bilang sama Opung Doli, karena melihat mungkin kondisi fisik, jadi karena hati seorang istri yang penuh dengan rasa sayang, iba, Opung Boru bilang sama Opung Doli, Bung, ya kayaknya sih sebaiknya Opung Doli aja yang duluan. Kau saja yang duluan, katanya. Karena Opung Boru berpikir, kalau seandainya Opung Boru yang pergi duluan, siapa yang akan ngurus? Ya mungkin ada Mama Abel, tapi kan dia juga sibuk dengan anaknya. Maksudnya begitu. Tetapi tanpa disadari, kita kadang-kadang jujur masih takut dengan kematian. Sehingga waktu itu Opung Doli bilang, kau aja yang duluan. Seolah-olah aku tidak mau. Nah, sekali lagi, kalau kita benar-benar mengisi waktu-waktu, hari-hari, kesempatan yang Tuhan berikan, maka kematian itu bukan hal yang menakutkan. Maka dalam situasi pandemik sekarang ini pun, apalagi kalau saya tidak salah dengar kemarin berita yang saya tonton, kemarin saja untuk era normal yang baru ini, 1.000 lebih. 1.000 lebih. Ini tinggal memang pakai sistem hukum alam. Siapa yang imunnya kuat, siapa yang daya tahannya kuat, ya mungkin dia yang bertahan. Karena kalau terus mungkin dilakukan yang namanya lockdown ini, waduh, ini ekonominya makin hancur. Sehingga kita melihat di mana-mana orang sepertinya tidak terlalu mempedulikan karena mereka lapar, mereka butuh uang, harus bayar kontrakan, hidup harus berjalan dan lain-lain. Nah, saya mau ingatkan kepada kita, kalau kita ada di dalam kebenaran, percaya saja sudah bahwa perlindungan Tuhan sempurna. Amin. Sehingga kita tidak perlu takut secara berlebihan. Kita tidak perlu parno, saudara, sampai mau pegang apa aja kita takut. Kita terintimidasi. Kita berpikir mungkin jangan-jangan di situ ada virus dan yang lain-lain. Tentunya sebagai otoritas, sebagaimana juga firman Tuhan menyatakan, bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah membuat sebuah aturan. Kita tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi yang saya maksudkan, jangan kita takut secara berlebihan.
Jangan kita khawatir secara berlebihan. Saudara bisa bayangkan kalau sampai ada orang, dan ini fakta yang saya dengar, sampai dia mau tidur saja saudara dia pakai masker. Jadi saudara bisa bayangkan kalau ada anak Tuhan yang seperti itu, berarti dia tidak percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang besar. Kalau kita harus mengimani dan percaya sungguh bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang besar. Sehingga kalau engkau hidup di dalam kebenaran, maka jaminan dia bahwa dia pasti akan melindungi dan menyertai. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Ya, kalau kita keluar kita pakai masker, ya. Kalau kita keluar rumah maksudnya ya kita pakai masker, ya, cuci tangan. Itu bagian yang harus kita lakukan. Lebih daripada itu, biarkan Tuhan lakukan apa yang menjadi bagian dia. Dan percayalah saudara, bahwa perlindungan Tuhan itu begitu luar biasa bagi orang yang dia pilih. Dia akan menjaga saudara dan saya sama seperti dia menjaga biji batanya. Asalkan kita betul-betul hidup sesuai dengan kebenaran yang dia inginkan. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini menjadi kekuatan, motivasi, nasihat, bahkan penghiburan bagi kita semua, teristimewa bagi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Kalau kita masih hidup, maka kita mau hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kalaupun kita mati, itu adalah sebuah keuntungan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kembali akan menaikkan pujian penghiburan nomor 7 yang berkata, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Dalam rumah Mari saya undang sidang penggabungan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca kitab Tehillim atau Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, berbalas-balasan.
Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher nefes kol ha'adam beyado. Terpujilah dikau Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, yang memegang nafas semua manusia di tangannya. Yahweh Roi Lo Esa. Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bineo Teshe Yarbit Seni Almei Manukot Yen Halani. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Nafsi Yesofaf yang kini memaklet sedek lamaan semua. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Gam ki elek bagai salmawet lo ira. Ra'a ki ata imadi. Sitaka umit sataka. Kema yela kamuni. Sekalipun aku berjalan dalam lembah maut, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ta'alok lepanai sulkan negel sorai di saneta. Besemen rosi kosi rewaya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biarlah Atau berkeser yibdefuni kal yemen kayai. Beseti bebek Yahweh leorek yamin. kebajikan dan kekurangan belakang mengikuti usul hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Besem Yeshua Hamashiach ben Elkai, amin. Dalam nama Yesus Masiah, putra Elohim yang hidup. Amin. Sambil kita menaikkan pujian nomor 9. Selamat di tangan Yeshua, dan saya persilakan kepada keluarga untuk menyiramkan minyak yang sudah disediakan ke jenazah almarhum sebelum nanti peti jenazah ditutup, dan diikuti dari istri, diikuti anak-anak dan keluarga yang lain serta pelayan yang lain. Kita naikkan pujian selamat di tangan Yeshua. Selamat di tangan Yeshua, arukannya dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu
Yeswa besar. Sekali lagi. Karuma tempat yang senang. Dipersilakan kepada petugas untuk menutup peti jenazah almarhum. Aduh rindulah sabar. Ini dulu. Ini dulu kainnya. Ada sertamu tak Tuhan Yeswa besar, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar Tuhan Yeswa besar, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar Tuhan Yeswa besar. Saya minta Pak Fani akan berdoa penutup sebelum peti jenazah almarhum diberangkatkan ke tempat pemakaman. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Elohim Maha Tinggi yang berkuasa atas alam semesta, yang berkuasa atas segala ciptaan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, untuk kebenaran-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, untuk sukacita dan sejahtera yang daripada-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya Bapa, olehnya Engkau yang layak menerima segala keagungan dan kehormatan, kemasyuran, kemuliaan kita dan budi serta penyembahan kami. Kami bersyukur Bapa untuk rangkaian acara dari pemakaman almarhum yang kami hadapi ini Bapa. Kami percaya Engkau sudah pimpin dari awal. Saat ini juga kami akan melanjutkan bagian acara selanjutnya untuk menuju pusara atau pemakaman. Mari Bapa, Engkau pun memimpin kami di dalam perjalanan sampai di acara pada pemakaman. Terima kasih Bapa, Engkau ambil alih semua. Dalam Sang Putra, Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Amin. Silakan petugas untuk dibawa ke ambulan.